Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga masih seperti biasa ya, dalam kondisi sehat walafiat. Oke, salah satu hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk teman-teman yang masih baru dalam dunia pemrograman untuk ketahui adalah eh, mengenai masalah tipe data bentukan. Nah, salah satu tipe data bentukan itu adalah struct, ya, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah struktur, ya. Oke, jadi apa itu struct? Bagaimana cara mendeklarasikannya? Bagaimana cara membentuk objek dari struct? Bagaimana cara eh, menginisialisasi nilai ke dalam variabel membernya? Dan bagaimana mengimplementasikannya dalam program sederhana akan kita segera bahas ya dalam video ini. Oke, maaf, batuk-batuk. Ya, lanjut saja ya. Oke, jadi apa itu struct? Ya, teman-teman yang masih baru dalam dunia pemrograman pasti ya bukan pasti sih, ya mungkin ya belum pernah mendengar istilah ini. Jadi struct itu merupakan sekelompok elemen ya, kelompok elemen data, sekelompok elemen data yang dikelompokkan dalam satu nama, ya. Jadi semacam paket gitu ya. Nah, data elemen yang disebut juga sebagai member dapat memiliki tipe data dan panjang data yang berbeda. Nah, jika masih bingung, saya akan berikan sebuah analogi ya. Contoh misalnya. Misalnya kita eh, ini ya sering melihat ada orang yang membagikan paket sembako ya. Nah, istilah sembako ini kita anggap sebagai sebuah struct, ya, ya kan? Nah, di dalam paket sembako itu kan ada berbagai jenis bahan makanan ya, kebutuhan pokok ya, makanan misalnya beras, terigu, minyak, dan seterusnya. Jadi dalam satu paket sembako itu ada berbagai jenis elemen di dalamnya. Elemen itu adalah beras, minyak, telur misalnya ya. Tapi dibungkus dalam bentuk dalam nama sebuah nama yang kita sebut sebagai sembako ya. Oke. Jadi struct itu seperti itu kurang lebih. Jadi struct itu kita mengelompokkan ya, bukan mengumpulkan, mengelompokkan elemen data di dalamnya lalu kita eh, kita kelompokkan dalam satu nama. Nah, eh, struct ini nantinya akan kita gunakan untuk membentuk objek. Oke. Nah, apa itu objek nanti akan saya jelaskan. Tapi intinya struct itu ya ini merupakan sekelompok elemen data yang dikelompokkan dalam satu nama, ya. Jadi ada kumpulan variabel dengan tipe data yang boleh berbeda, jumlah isinya panjangnya berbeda, itu boleh, tapi dikumpulkan dalam satu tempat yang kita sebut sebagai struct ini, ya. Jadi struct juga bisa disebut sebagai sebuah ini sih blueprint sama kalau kita membahas mengenai kelas. Jadi ya blueprint atau cetakan ya, cetakan. Ya mungkin masih bingung. Kita lanjut ke contohnya saja agar bisa lebih jelas ya. Oke, eh, yang pertama kita akan belajar mengenai pendeklarasian dari sebuah struct. Nah, bagaimana mendeklarasikan sebuah struct? Ya. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah struct, sintaksnya itu sebagai berikut. Jadi sintaksnya ada keyword struct ya, ada keyword struct. Ini harus ada, kalau tidak ada pasti pendeklarasiannya error. Kemudian disusul dengan nama tipenya ya, nama struct-nya bisa disebut juga seperti itu. Oke. Jadi nama struct-nya ini terserah mau kasih nama apa, yang jelas bisa menggambarkan apa isi dari struct-nya.
dan tetap mengikuti kaidah atau aturan pemberian nama ya, pemberian nama identifier ya, identifiernya. Sama seperti kalau kita memberikan nama variabel biasa, ya aturannya seperti itu. Kemudian ada buka dan tutup kurung curl ya. Nah, di dalam buka dan tutup kurung curl ini yang kita sebut sebagai block struct ini, itu diisi dengan eh, variabel member ya, atau data elemen ya, yaitu sama seperti ketika kita mendeklarasikan variabel biasa ya. Variabel itu kan kalau kita deklarasikan ada nama variabel, ada tipe datanya kan? Ya, sama di sini. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pendeklarasian variabel. Hanya saja karena dia berada dalam struct, maka kita sebut sebagai variabel member atau data elemen ya. Jadi ini adalah data elemen pertama, ini tipe datanya ya. Ini adalah tipe data elemen kedua dan ini tipe data elemen ke N. Jadi mau sampai 5, 10 itu terserah teman-teman sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian setelah di depan tipe data ya tentunya nama variabelnya kan, ya, yang kita sebut di sini sebagai nama member. Itu sebenarnya sama saja. Hanya saja karena kita membahas mengenai struct dan variabel ini berada dalam struct, ya kita sebutnya sebagai member. Nah, ini adalah nama. Namanya ya sama dengan pemberian nama variabel yang biasanya harus mengikuti aturan-aturannya. Jika masih belum memahami, teman-teman bisa melihat pembahasan mengenai pendeklarasian variabel di website pakcoding.id. Oke. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Ya, di sini. Setiap akhir baris perintah diakhiri dengan titik koma, termasuk di akhir blok struct-nya nanti, ya. Karena jika tidak, ya bisa error. Jadi ini yang namanya sintaks berarti aturan penulisan. Kalau aturan penulisannya salah, ya jelas pasti error. Ya, tidak boleh salah. Oke. Kemudian contohnya, ya, jika kita membuat sebuah struct misalnya dengan menggunakan sintaks tadi, misalnya saya ingin membuat sebuah struct paket internet. Jadi struct ini saya akan gunakan sebagai cetakan untuk menyimpan data mengenai jenis-jenis paket internet dari layanan yang saya berikan misalnya. Jadi saya berikan nama struct-nya sebagai paket internet. Nah, di dalam paket internet ini terdapat tiga variabel member atau tiga data elemen, yaitu nama paket, kuota telepon, dan kuota internet. Yang masing-masing di depannya juga diikuti dengan tipe data dari setiap variabel ini. Jadi ini sekali lagi ini sama seperti pendeklarasian variabel yang biasanya ya. Oke. Nah, jadi lihat sintaksnya ya, sesuai dengan sintaks yang saya tunjukkan tadi. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan penulisannya agar tidak error. Mungkin ada yang bertanya, jika saya mau menambah satu variabel member, apakah bisa? Ya jelas bisa, boleh. Selama pendeklarasiannya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yaitu ada tipe data, kemudian nama variabel. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi ini adalah keyword struct ya. Ini adalah nama struct-nya. Nama struct-nya adalah paket internet. Nah, lihat di sini ada underscore ya. Itu tidak. Jadi ingat nama variabel ataupun identifier itu tidak boleh terdiri atas dua kata. Jadi harus terdiri atas satu kata. Oke, kemudian oh ya, sekarang kita masuk ke pendeklarasian objek dari struct. Jadi cara mendeklarasikan objek dari struct itu ada beberapa cara, ada tiga cara. Cara yang pertama adalah eh, kita mendeklarasikan objeknya bersamaan dengan eh, pendeklarasian struct-nya, ya. Caranya bagaimana? Ya sama seperti tadi pendeklarasiannya, tapi di belakang eh, kurung kurawal ini kita tambahkan nama objek yang diinginkan ya sebelum tanda titik koma ini.
Jadi nama objeknya letakkan di sini. Jika nama objeknya kita ingin membentuk objek lebih dari satu, maka pisahkan dengan koma. Jadi nama objek pertama, koma, nama objek kedua, koma, nama objek berikutnya, dan diakhiri dengan titik koma. Jadi perbedaannya hanya di sini saja. Jadi ini kalau kita mendeklarasikan bersamaan dengan uh, mendeklarasikan objek bersamaan dengan pendeklarasian struct-nya ya. Kalau kita implementasikan, modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Jadi seperti tadi, paket internet, ada nama paket, ada kode telepon, ada kode internet, lalu saya deklarasikan sebuah objek yang bernama begadang. Nah, begadang ini itu memiliki karakteristik yang sama dengan eh, struct paket internet ini. Oh ya, mungkin teman-teman masih bingung, objek itu apa? Nah, objek di sini itu adalah hasil eh, cetakan dari struct yang kita bentuk tadi, ya. Jadi, struct ini kan adalah semacam blueprint ya, semacam blueprint. Eee, Anggaplah sebuah buku, apa istilahnya, buku, cara untuk membuat buku resep ya, resep untuk membuat misalnya nasi kuning, misalnya ya, nasi kuning. Nah, buku resep ini karena enak, akhirnya ada banyak warung yang melihat buku resep ini. Nah, walaupun caranya yang sama, dengan cara yang sama, setiap warung itu membuat nasi kuning berdasarkan buku resep ini. Tapi setiap warung memberikan nama merek nasi kuningnya dengan nama yang berbeda. Nah, nama yang berbeda itulah yang kita sebut sebagai objek. Tapi sebenarnya isinya sama, ya. Jadi begadang ini adalah objek dari paket internet, di mana begadang ini memiliki struktur yang sama dengan struct yang membentuknya. Dalam hal ini adalah paket internet. Ini sintaks yang pertama ya, untuk sintaks yang pertama ya. Di sini sintaks kedua secara keseluruhan, tapi sintaks pertama untuk pendeklarasian objek. Oke. Kemudian contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, saya ingin membuat dua buah objek dari struct paket internet. Nah, dengan menggunakan sintaks yang tadi, saya mendeklarasikan dua buah objek, sehingga ketika saya mendeklarasikan dua buah objek ini akan terbentuk dua objek ya dengan nama yang berbeda sesuai yang saya deklarasikan, yaitu begadang yang ini dan belajar yang ini. Namun, pada dasarnya struktur di dalamnya itu sama, ya kan? Perhatikan, itu sama persis. Oke? Sama. Nah, sama seperti nasi kuning tadi. Setiap warung itu membuat menciptakan merek nasi kuning yang berbeda, ya. Tapi resepnya sama. Nah, resep itulah yang disebut sebagai struct tadi, yang blueprint-nya, dan merek nasi kuning dan mereknya itu adalah objeknya. Oke? Ya, semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya maksud ya. Oke? Eh, jadi ini ya dua objek yang terbentuk dari struct paket internet. Oke? Eh, Slide ini juga bisa teman-teman baca di website Pak Coding. Di sana ada lengkap pembahasan secara teks dan eh, gambar slide ini juga saya letakkan di website. Jadi teman-teman bisa belajar di sana juga ya. Jika kesulitan mendengarkan penjelasan saya misalnya. Oke, kemudian sintaks berikutnya. Nah, kalau yang tadi kita membentuk objeknya bersamaan dengan pendeklarasian struct-nya, kalau sintaks yang berikut ini kita mendeklarasikan atau membentuk objeknya terpisah dari proses pendeklarasian struct-nya. Sintaksnya seperti apa? Ya sederhana saja seperti ini. Nama struct-nya, nama tipenya, kemudian nama objeknya.
pada dasarnya kalau kita amati, ini sama persis dengan pendeklarasian variabel biasa. Misalnya seperti ini, integer, A, titik koma. Sama persis, ini adalah tipenya, ini adalah nama variabelnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa struct ini, nama tipe struct ini, itu bisa disebut sebagai tipe data. Ya. Dan objek ini adalah variabel. Ya kan? Variabel yang akan menampung berbagai macam nilai. Kalau misalnya variabel biasa hanya menampung satu nilai, nah kalau variabel yang dibentuk dari struct ini bisa menampung lebih dari satu nilai dan dengan berbeda jenis tipe data. Bisa dikatakan seperti itu, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami. Nah, bagaimana kalau kita mengimplementasikan sintaks ini ke dalam contoh potongan program misalnya? Nah, misalnya seperti ini. Perhatikan di sini ya, ini. Nah, di sini saya mendeklarasikan 3 buah objek dari struct yang sama, yaitu struct paket internet yang ini. Dengan satu struct ini, saya mendeklarasikan 3 objek, yaitu begadang, belajar, dan game. Nah, sehingga terbentuk 3 objek. Tetapi walaupun namanya berbeda, ya, tetapi isinya itu sama. Kenapa sama? Karena dia dicetak dari cetakan yang sama. Cetakannya yang mana? Cetakannya yang ini. Ya, ya karena cetakannya sama ya, pasti bentuknya sama, ya. Kalau cetakannya bulat, kita pakai di beberapa tempat, kita membentuk objek dengan cetakan itu ya pasti outputnya ya bulat. Kalau bentuknya kotak ya kotak semua. Ya, sama seperti ini. Jadi bisa dikatakan juga struct ini adalah sebuah cetakan, ya, cetakan, tanda kutip. Oke ya. Kemudian, nah, ini sintaks yang terakhir. Kalau tadi kita mendeklarasikannya satu per satu, nah ini bisa kita deklarasikan secara bersamaan, ya, objeknya. Kita bisa membentuk objeknya secara bersamaan dalam satu baris perintah, tapi dengan syarat objek tersebut memiliki apa namanya? Eee, yang harus diingat, ya, objek tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan struct yang membentuknya, ya. Jadi tidak akan berbeda. Jadi misalnya ada 10 nih, berarti ke-10 objek ini yang berbeda namanya ini akan memiliki karakteristik yang sama dengan struct yang membentuknya dalam satu baris perintah ini. Jadi hanya bentuknya sih yang berbeda, tapi output-nya sama, ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana menginisialisasi nilai dan mengakses variabel member dari objek. Nah, tadi kan kita sudah memahami bagaimana mendeklarasikan struct, kemudian bagaimana membentuk objeknya. Nah, agar dapat menggunakan objeknya, maka kita harus mengetahui bagaimana cara memasukkan nilai ke dalam variabel membernya dan bagaimana mengambil atau mendapatkan kembali nilai yang sudah kita simpan dari variabel member tersebut. Kan kalau nggak tahu ya kita nggak bisa menggunakan objeknya kan. Padahal kan struct ini akan kita gunakan untuk mengolah data nantinya. Nah, sehingga ini wajib untuk diketahui. Ya, langsung saja. Eh, Sintaks untuk menyimpan nilainya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi sintaksnya adalah nama objeknya apa, kemudian diikuti dengan dot atau titik ya. Kemudian sebutkan nama membernya, variabel membernya, kemudian sama dengan operator penugasan, kemudian nilai yang akan kita masukkan. Jadi ini adalah sintaks untuk menyimpan nilai ke dalam variabel member. Nah, nilai ini tipe datanya ya harus sama ya. Tipe data harus sama dengan tipe data dari variabel member ini ya. Harus sama. Kalau di sini integer, maka nilai yang kita inputkan adalah integer. Kalau di sini string, maka ini di sini string. Kalau di sini string lalu di sini integer ya jelas salah ya.
Kemudian nama objek harus disebutkan, bukan disebutkan ya, diketikkan juga, diikuti dengan dot. Kenapa? Karena bisa jadi dalam satu program kan kita membentuk struct, bisa jadi kita membentuk lebih dari satu objek. Nah, setiap objek kan memiliki nama variabel member yang sama kan? Nah, kalau nama variabel membernya sama, terus kita tidak mengetikkan nama objeknya, kompilernya akan bingung. Ini yang dimaksud siapa ini? Nah, sehingga kita harus mengetikkan nama objek dari variabel member yang akan kita akses, agar kompilernya tidak bingung, agar alamatnya jelas, seperti itu. Sama sama dengan ketika kita ingin mengirim paket, ya, paket kiriman. Eee, Misalnya nama jalannya itu, eee, Jalan, Yosudarso misalnya. Nah, Jalan Yosudarso di Indonesia itu ada banyak. Nanti tukang posnya bingung, ini yang dimaksud yang di Makassar, atau di Jakarta, atau di Surabaya. Nah, sehingga nama kotanya harus disebut. Nah, sama dengan struct ini. Nama objeknya harus disebut, agar kompilernya tidak bingung. Nah, bagaimana cara, penerapannya? Contohnya seperti ini. Misalnya tadi kan kita anggaplah kita sudah mendeklarasikan sebuah objek dari paket internet yang namanya begadang. Nah, tadi di dalam paket internet itu kan ada nama paket, kemudian ada kuota telepon, ada kuota internet kan. Nah, misalnya saya ingin menginputkan nilai 50 ke dalam kuota internet. Nah, sehingga yang harus saya lakukan adalah mengetikkan nama objeknya, objek yang saya maksud, kemudian diikuti dot, kemudian diikuti dengan nama variabel member yang akan saya isikan akses, maksudnya saya isi dengan nilai. Kemudian nilainya saya letakkan di sini. Ingat tipe datanya harus sama. Nah, sehingga 50 ini akan masuk di variabel kuota internet yang berada di dalam objek begadang. Kan nggak lucu kalau misalnya eh, paketnya berbeda, terus kuotanya misalnya sama. Ya, kalau kalau kuotanya sama atau karakteristiknya sama, ya tidak perlu membuat paket yang berbeda kan? Nah, karena paket yang berbeda berarti kita harus ada perbedaan di dalam. Nah, sedangkan untuk mengakses, tadi kan kita sudah bisa menyimpan nilai ke dalam variabel member kan? Nah, untuk menampilkan atau menarik atau mengambil nilai yang sudah kita simpan, sintaksnya sangat sederhana. Hampir sama dengan pada saat kita ingin menyimpan nilai, hanya saja kalau kita ingin mengakses membernya atau mengambil nilainya tersebut, itu tidak perlu ada operator sama dengan dan nilainya. Cukup menyebutkan nama objek dan nama membernya, ya. Cukup seperti itu saja. Eee, dengan begini kita sudah bisa memperoleh isi dari variabel, membernya ini. Nah, jadi ingat objek harus selalu diikut sertakan, ya. Kalau tidak, nanti tukang posnya bingung. Oke, ya. Sekarang kita coba beralih ke contoh program ya. Eee, Maaf, ini. Oh ya, masih ada ini, contoh. Nah, di sini, eee, misalnya tadi kita sudah mendeklarasikan, objek ini ya, begadang ini. Objek begadang ini kita sudah, deklarasikan. Nah, untuk mengakses, untuk mengetahui atau untuk mendapatkan nilai dari variabel membernya, yaitu kuota internet, maka saya harus mengetikkan perintahnya seperti ini. Begadang, titik, kemudian kuota internet, ya, kemudian diikuti dengan titik, koma. Dengan begini, kita sudah dapat mendapatkan nilai dari variabel kuota internet yang berada di dalam objek begadang, ya. Oke ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang eee, bisa saya jelaskan untuk materi mengenai struct ini. Untuk contoh programnya akan saya
buatkan dalam video yang terpisah ya. Jadi di video selanjutnya jika teman-teman ingin melihat bagaimana contoh programnya, silahkan simak video mengenai contoh program uh, pengimplementasian Struct ya. Oke, jika penjelasan saya tadi bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman mudah memahaminya, jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa share agar semakin banyak rekan-rekan kita yang terbantu eh, dalam mempelajari bahasa pemrograman, khususnya C++. Ya, jadi semua orang itu, semua profesional itu berawal dari pemula ya, berawal dari noob ya. Oke, jadi saya yakin teman-teman bisa menjadi programmer profesional di masa yang akan datang. Asal semangat untuk belajar dan mencari tahu ya. Oke, salam dari teman-teman pakcoding.id, home of noob programmers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.